Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya tolong dihidupkan lah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kamera lagi coba hidup. Lah, betul. Taruh bukan? Kabar kan? Ngalim mo. Orang yang nali kaputo. Bel damang rin. Pak Tahiri, anmu dulu. Uangnya juga. Halo, Assalamualaikum. Nampak? Enggak, nampak. Nampak, Pak. Nampak. Alhamdulillah nampak. Orangnya apa ya? Orangnya Baik. yang penting ngasih nampak. Terima kasih pada Pak Dosen sebagai pendamping. Terima kasih juga kepada Bapak sekalian yang sudah memberikan kesempatan untuk kami untuk mempresentasikan tentang kebijakan Merdeka Belajar pada lembaga pendidikan. Baik, kita mulai. Latar belakang Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud oleh Nadiem Makarim mengatakan memfokuskan diri pada pembangunan sumber daya manusia sebagai diamatkan dalam nawacita kelima untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Apa itu Merdeka Belajar? Mereka belajar secara menyeluruh, secara holistik, satu sama lain, saling mengisi serta dibutuhkan suasana belajar yang dimana peserta didik berhak berinovasi dari sisi manapun. Dan selanjutnya peserta didik sebagai pribadi dan subjek belajar utama. Guru mengarahkan tujuan dengan kondisi anak. Terus guru menggunakan aneka macam metode dan pendekatan yang cocok dengan pribadi peserta didik. Selanjutnya, Merdeka Belajar tidak menyusahkan guru, peserta didik, dan orang tua. Guru harus berani menerapkan Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktik pendidikan. Poin kedua adalah guru dikurangi bebannya dalam melaksanakan profesinya melalui keleluasan yang merdeka dalam menilai belajar siswa dengan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian. Merdeka dari berbagai pembuatan administrasi yang memberatkan. Merdeka dari berbagai tekanan intimidasi, kriminalisasi dan mempolitisasi guru. Poin yang ketiga adalah membuka mata kita untuk mengetahui lebih banyak kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam tugas pembelajaran di sekolah. Mulai dari permasalahan penerimaan peserta didik baru atau input, administrasi guru dalam mempersiapkan mengajar termasuk RPP, proses pembelajaran, serta masalah evaluasi seperti USBN, UN atau output. Guru yang sebagai garda terdepan dalam membentuk masa depan bangsa melalui proses pembelajaran menjadi penting untuk dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih happy di dalam kelas melalui sebuah kebijakan pendidikan yang nantinya akan berguna bagi guru dan siswa. Poin yang kedua adalah dicetuskannya konsep Merdeka Belajar pada saat Nadiem Makarim memberikan pidato pada acara Hari Guru Nasional atau HGN. Tersebut diasumsikan tidak lagi menjadi gagasan melainkan lebih pada sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan.
Sepanjang tahun 2020, Kemendikbud menghadirkan terobosan Merdeka Belajar, episode pertama hingga episode ke-6. Episode pertama yaitu program tersebut meliputi yang pertama adalah penghapus ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Yang kedua mengganti ujian nasional atau UN. Yang ketiga penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang terakhir adalah peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sesuai zonasi. Episode kedua yaitu Kampus Merdeka. Episode ketiga, Kemendikbud mengubah mekanisme dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk tahun anggaran 2020. Terus episode keempat yaitu Program Organisasi Penggerak atau POP. Terus yang kelima adalah Guru Penggerak. Terus episode ke-6 transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi yang dirumuskan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Demikianlah presentasi kami. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan karena ada juga nanti Pak Zulkifli yang akan menjawab apabila ada pertanyaan yang akan diajukan. Sekian. Ya, silakan. Ada? Izin. Ya, Heidi? Bu Nurbaiti ya. Ya silakan Bu, kamera saya nggak bisa hidupin Pak. Maaf Pak. Kenapa nggak bisa? Nggak kasih nampak mungkin ya? Enggak. Sambil ngajar. Memang mati-mati hidup. Mati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dengan kebijakan Merdeka Belajar. Mungkin di sekolah dasar di dinas mungkin sudah diterapkan. Kami mungkin di madrasah untuk madrasah saya pun belum. Saya juga mendengar tentang pembelajaran Merdeka Belajar ini di ruang kuliah. Jadi ya ini kan tadi saya melihat di PowerPoint yang Pak Edi tampilkan, anak-anak lebih happy dalam belajar. Nah, kita melihat sekarang saja dengan tidak bolehnya kita buat sedikit ketegasan di ruang kelas dikarenakan ada sanksi-sanksi yang nanti ke kita guru membentak saja mungkin kita sudah tidak bisa. Tapi apalagi dengan kita lihat dengan kegiatan diterapkan nanti Merdeka Belajar. Nah, saya rasa anak-anak semakin susah untuk kita atur, semakin moral anak semakin, ini menurut pandangan saya sebagai guru, apalagi di daerah-daerah pedesaan. Watak anak mungkin jauh berbeda dengan watak-watak anak yang daerah perkotaan, apalagi dengan kehidupan anak yang ekonominya lebih mapan. Karena faktor ekonomi pun akan mempengaruhi karakter si anak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana bagaimana pendapat Bapak bila kita mementingkan kesenangan ini ya, kesenangan anak dalam belajar. Karena kita melihat bila kita lebih mengedepankan enjoy-nya dalam belajar, saya rasa anak-anak itu kayaknya kalau pelajaran kurang diperhatikan, kurang fokus dalam pembelajaran. Apalagi kita lebih mengutamakan keinginan, memang benar kita kan harus mengutamakan kreativitas peserta didik daripada kita guru dalam pembelajaran sekarang. Tetapi bila kita fokuskan kesenangan si anak dalam belajar, jadi kayaknya penyampaian materi ataupun
fokus anak dalam menanggapi setiap materi pembelajaran itu kayaknya agak kurang ya. Mereka hanya menginginkan kesenangannya saja. Saya ingin menanyakan kepada Pak Edi, bagaimana pendapat Bapak berkaitan dengan pembelajaran anak, mengedepankan kesenangan si anak ataupun kita mengedepankan tujuan dari pembelajaran kita. Itu saja Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Izin Ya. bertanya Pak. Ya, Pak siapa tadi? Muhammad Fadli Pak. Pak Fadli ya. Tolong dihidupkan kameranya, Pak Fadli. Oke, boleh Pak. Pak, mohon izin saya jawab bentar Pak, karena nggak ada apa-apa di saya nanti ketinggalan apa nanti. Ini betul-betul nggak siap Bapak presentasi ini kalau kayak gini ceritanya. Oh boleh Pak, silakan Pak di pertanyaannya Pak, lanjut. Masa pulpen sama pena pun nggak disiapkan, aduh. Oke Pak. Jadi kan ketika kita menyinggung tentang Merdeka Belajar, itu kan ada ada 4 pokok Pak. 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya itu menyangkut dengan dihapusnya status UASBN, UN, RPP, dan PPDB secara berzona Pak. Di antara kesemuanya itu dibagi dalam bentuk 4 episode Pak. 11 episode di kebijakan Merdeka Belajar. Yang jadi pertanyaannya saya itu adalah di poin yang episode yang kelima. Di situ guru penggerak Pak. Kami yang dari guru madrasah, untuk guru penggerak itu tidak bisa mendaftar kecuali gelombang pertama kemarin. Kemungkinan ada kawan satu orang yang murid saya itu yang di penempatannya di MCN 3 PD Jaya. Dia itu sempat mendaftar di gelombang pertama pembukaan guru penggerak. Selanjutnya untuk gelombang kedua dan selanjutnya, kami yang dari guru madrasah itu tidak ada akses untuk mendaftarkan diri sebagai guru penggerak, Pak. Apakah ini bentuk diskriminasi ataupun memang khusus di program Merdeka Belajar atau kebijakan Merdeka Belajar ini hanya untuk Direktorat Dinas Pendidikan atau memang khusus untuk pendidikan di Indonesia, Pak? Artinya program yang dicetuskan ini apakah khusus untuk warga dinas PK saja atau memang secara keseluruhan? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu keluhan ya. Iya, Pak. Diskriminasi ini, Pak. Diskriminasi ya, itu terjadi juga di perguruan tinggi Islam dan PTU begitu-gitu selalu memang kita. Ada lagi Pak? Saya kira itu dulu. Nanti Pak Edi lupa pula kan, nggak ada pulpen untuk catat pertanyaan. Ya, Pak Zulkifli juga kalau mau bantu silakan nanti jawab ya. Silakan. Ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nurbaiti, yaitu dan menyinggung tentang pembelajaran happy, Bu ya. Saya akan menjawab, nanti akan ditambahkan oleh Pak Haji Zulkifli. Kalau menurut saya ya, kenapa sih pelajaran di tingkat itu harus ada pelajaran yang happy? Karena memang untuk peserta didik yang tingkat SD atau MI itu adalah itu siswanya membutuhkan karakter. Tugas kita ya memang seperti itu. Kita mencoba memberikan pelajaran yang happy kepada anak karena memang tingkat pola tangkapan si anak terhadap materi yang akan kita ajarkan kan masih masa pertumbuhannya. Nah, di sini memang yang kita ajarkan adalah ya memang ada permainan ataupun ya memang permainan tersebut yang akan bisa menangkap si anak tersebut. Makanya dibilang yang pelajaran yang memang ada happy-nya gitu, Bu. Karena memang tingkat SD itu tujuan kita adalah pembentukan karakternya. Demikian, Bu. Atau ada tambahan dari Pak Zulkifli? Silakan, Pak.
Saya sedikit menambah pertanyaan dari Pak Edi mengenai dengan Bukan saya, Pak. siswa. Ada dengaran? Pak Soal Fadli. Ya, dengar Pak. Lanjut Pak. ya untuk nomor 1 dulu, pertanyaan dari Ibu Bet. Ya, Bu Bet. Saya ingin menambah sedikit tentang pembelajaran di tingkat MB atau SD. Ya, lalu kita bersahabat dengan anak-anak. Bagaimana anak-anak itu kita bersahabat dengan anak-anak supaya dia tidak ada tekanan dalam proses pembelajaran, supaya anak-anak selalu mencintai kita. Jadi tidak ada istilah lagi ada memberikan sanksi pada siswa kita. Makanya kalau tingkat SD atau SMP, bagaimana kita usahakan jangan diberikan namanya kepada kita. Ya, tentunya nama-nama yang kurang cocok lah seorang guru diberikan oleh siswa kita. Makanya kita selalu bersahabat. Saya sudah pernah mengajar di NI, di MI, di SMP, malah juga di MA. Saya tidak diberikan oleh anak-anak. Malah yang anak-anak sekarang yang sudah tamat ini dicari saya. Oh, ini Pak Jula. Saya nggak kenal dia. Memang kita tidak tidak jahat pada anak-anak. Makanya anak-anak itu begitunya sudah menjadi alumni, dicari kita. Ya, selalu memberikan salam kepada kita. Makanya dalam mendidik atau memberikan pelajaran kepada anak-anak, kita bagaimanapun usahanya anak-anak harus menyenangkan dalam ruangan. Supaya anak-anak ini memberikan motivasi yang terbaik kepada anak-anak. Makanya kita memberikan kebijakan Merdeka Belajar. Itulah yang namanya kebijakan Merdeka Belajar. Jangan ada tekanan terhadap siswa kita. Itulah sedikit tambahan daripada saya dalam pertanyaan dari Ibu Bet. Terima kasih. Mohon, iya betul memang seperti yang Bapak sampaikan. Di sini yang saya maksudkan bukan dalam arti kata kita harus bagaimana sama si anak, bukan. Yeah. Karena yang namanya anak-anak kita kan harus mengayomi, begitu Pak ya. Tapi maksud saya di sini karena kalau kita lihat dengan belajar sekarang kan Merdeka Belajar, anak-anak boleh semaunya mereka, bukan semaunya mereka kita tidak mengikuti aturan, bukan. Karena saya mendengar kalau Merdeka Belajar ini sepertinya bukan kayak mana ya. Kita kan pada dasarnya kita guru, setiap merangkak ke ruang kelas, kita kan tujuan dari pembelajaran kita apa? Itu malah kita sampaikan kepada si anak di saat kegiatan awal. Kita menyebutkan ataupun menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini dengan materi kita ini. Ibu harap anak-anak bisa ini sesuai dengan tema ataupun subtema yang kita ajarkan. Tetapi yang saya tidak mau gimana ya, bukan tidak mau terima, kayak mana saya masih di benak saya tingkat MI itu kan merupakan fondasi. Bila kita tidak bisa membuat fondasi yang kokoh, saya pikir anak-anak di masa akan datang akan hancur. Kenapa saya katakan demikian? Katakanlah kelas 1-2 kita tetap memfokuskan anak, betul yang Bapak bilang barusan, karakter anak. Kita harus mengutamakan, kita kan dalam teknik pembelajaran sekarang kan harus mengedepankan karakter. Misalnya dalam tema ini peduli, gotong royong, kerjasama kan itu yang kita galakkan. Ini misalnya kelas 1, kelas 1-2 kita tetap fokus pada membaca dan menghitung. Nah, bila kita selalu mengikuti kemauan si anak, karena dalam satu ruangan itu katakanlah 25 orang, berbagai model, berbagai macam pemikiran anak. Yang namanya anak-anak ya jelas mau main-main aja mereka ke sekolah. Loncat ke sana, loncat kemari. Tetapi di saat mereka berangkat ke kelas 3-4, di sana kita baru tahu. Ada yang anak malah huruf saja belum bisa mereka bedakan. Mana D, mana B. Nah, yang ingin
saya sampaikan di sini, bila dalam model Merdeka Belajar nanti lebih mengutamakan kesenangan si anak, tanpa boleh guru, bukan dalam arti kata kita harus membentak, ya enggak lah. Yang namanya anak di tingkat MI kan seperti yang saya katakan tadi kan, harus kita guru kan harus di samping menyampaikan, kita harus mengayomi, mengasihi. Malah guru harus ada memberi usapan-usapan kepada peserta didik, mengelus pundaknya, mengelus kepalanya dan sebagainya. Di sini bila nanti pembelajaran Merdeka Belajar ini lebih difokuskan kepada senang-senangnya si anak ini, bagaimana ini nantinya? Ini berkaitan dengan RPP. Ya Bu, udah. Izin menambahkan Bu, meluruskan ya Bu Nurbaiti. Terlalu panjang. Maksudnya lanjutkan. Saya izin menambahkan, sepertinya ada semacam kesalahpahaman ini dalam hal memahami Merdeka Belajar ya. Bu Nurbaiti dari Kemenak atau Dinas? Kemenak Pak, Bu Nurbaitinya. Iya. Ya. Nah, izin meluruskan ini karena memang ini banyak yang berpaham seperti ini, tidak hanya Bu Nurbaiti. Tapi saya tunggu dulu Bu, bentar, biar sekalian, ini udah 9:30. Jawab dulu Pak Edi yang satu lagi dulu, nanti baru Bu Mimi ya, mohon maaf Bu. Nanti takut saya ketinggalan malah. Tentang Pak Edi dari mana? Ikut guru penggerak Pak Edi? Saya enggak Pak, bukan guru penggerak Pak. Saya kira nggak paham juga Pak Edi tentang kenapa guru penggerak itu nggak diterima dari Kemenak ya. Nanti bisa saya tambah Pak, saya pernah coba bisa. Gitu. Oh iya Pak. Ya silakan Bu Mimi. Silakan Bu Mimi. Nggak, Pak Edi dulu kan? Nggak, langsung saya. Ya langsung aja Bu. Ya baik. Yang pertama meluruskan dulu tentang kesalahpahaman kita tentang kurikulum Merdeka Belajar. Betul Pak Bu Mimi. Mungkin orang beranggapan beda Bu Mimi ya. Iya. Jadi ini Cu Ubid nanti bisa menambahkan juga. Yang pertama kesalahpahaman orang adalah ketika guru-guru mengatakan tidak lagi ada administrasi. Jadi sering Bu, kan kata Pak Menteri nggak ada lagi RPP, kata Pak Menteri nggak ada lagi buat ini itu. Nah gitu kan. Kita salah pahamnya yang pertama di situ. Mana mungkin seorang guru mengajar tanpa RPP? Karena itu adalah rencana pembelajaran kita di dalam kelas. Hanya disederhanakan. Itu yang harus dipahami dulu. Walaupun nanti ada kelemahan kurikulum RPP model Merdeka Belajar ini yang ada beberapa poin yang tidak tercantum yang seharusnya memang ada di sana. Itu poin penting. Yang intinya RPP itu tidak dihilangkan. Yang kedua, Merdeka Belajar ini bukan berarti anak terus bisa suka hatinya gitu. Bukan seperti itu. Arti Merdeka Belajar yang kata Bu Nurbaiti kita belum menerapkan di Kementerian Agama, kita sudah menerapkan sebenarnya jauh-jauh hari. Ketika kita terima anak dengan kebutuhan khusus itu sudah Merdeka Belajar. Itu sebenarnya artinya bahwa dalam satu kelas anak punya berbagai karakter. Yang namanya Merdeka Belajar adalah mereka berhak mendapatkan metode apa yang cocok. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang sama walaupun latar belakang ekonominya berbeda, latar belakang sosialnya berbeda, latar belakang fisiknya kadang pun berbeda. Itu yang namanya Merdeka Belajar. Masalah menyenangkan, sebelum adanya kurikulum ini pun kan memang kita sudah dianjurkan untuk melaksanakan pembelajaran pakem itu aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kita jangan lupa itu. Jadi bukan artinya sekarang kita harus menyenangkan si anak. Dulu pun pembelajaran harus dirancang menyenangkan supaya apa? Supaya ilmu yang kita harapkan dicapai oleh anak dalam KD itu tercapai. Jadi ini jangan salah, itu yang namanya Merdeka Belajar. Artinya mereka berhak mendapatkan ilmu walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka kemudian penilaian kita selama ini yang kita uji, yang kita beri penghargaan hanya kognitifnya, contoh di perangkingan, yang kita nilai hanya baca tulis, padahal si anak punya kompetensi yang lain yang menurut kita itu kurang berharga. Setiap orang punya
kompetensi spiritual, punya kompetensi sosial, punya kompetensi bakat-bakat lain yang kita tidak gali, yang kita tidak beri ruang. Itu loh yang maksudnya Merdeka Belajar. Saya kan sudah pernah sebutkan seperti contoh tiga muslim, 3 anak berjilbab itu yang akhirnya roadshow to Eropah itu yang membawakan musik cadas itu kan karena gurunya memberikan ruang. Ketika dia gebuk-gebuk meja itu yang di Bandung itu kan karena diberikan ruang, dipersilahkan gitu. Akhirnya kan keluar potensinya. Itu salah satu yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Masalah apakah diberi sanksi, kita kan masih ada itu aturan dalam pendidikan, reward and punishment. Kita masih bisa berikan penghargaan, dan kita masih berikan sanksi, juga masih sanksi itu yang mendidik. Kalau masalah yang pukul, kan dari dulu sebenarnya juga dilarang, apalagi pukulan yang memang membahayakan. Jadi itu Bu, arti Merdeka Belajar salah satunya itu. Ketika kita terima orang lain bisa belajar bersama, yang berbeda itu Bu. Yang kedua, mengenai yang pertanyaan Pak Fadli tadi ya, kok kita nggak bisa masuk. Memang ada semacam diskriminasi mungkin dalam hati kita karena apa? Ini kan programnya Kemendikbud, bukan programnya Kemenak. Guru penggerak ini kan program Kemendikbud, namun semua guru diberikan peluang yang sama. Di tahap satunya, hampir semua orang bisa masuk, cuman kita kekurangan informasi. Itu menurut saya ya. Kita yang di Kemenak belum dapat informasi lebih awal untuk ini. Jadi, rekan-rekan yang di PK lebih awal mendapatkan informasi. Yang kedua, setelah tahap pertama ada, yang kedua diberikan semacam zona juga. Nah, diberikan zona misalnya ketika kami mendaftar itu sudah tidak ada di lokasi kita. Adanya misalnya di mana? Di Banda Aceh, di PD. Akhirnya kan kita milih mundur karena jauh dari situ. Dan untuk bisa mengakses ke sana memang agak sulit. Saat itu saya yang di guru penggeraknya terlewatkan karena tidak tahu informasi. Tapi saya bisa dapat informasi ketika mau mendaftar menjadi pelatih ahli. Kita sudah bisa masuk, kami berdua dengan Cuk Fatma. Orang lain tanya, Bu, gimana cara masuk? Bu, gini-gini. Memang sulit untuk bisa masuk. Nah, salah satunya mungkin yang IT itu tadi, ya. Jadi, kami bisa masuk, bisa tembus, kemudian kami tidak memenuhi syarat, karena apa? Yang dibolehkan untuk menjadi pelatih ahli itu adalah sekolah yang menerapkan kurikulum K13 dengan kurikulum internasional. Jadi kalau di sekolahnya tidak menerapkan kurikulum internasional, hanya K13 saja, itu tidak layak gitu. Jadi syaratnya yang tidak terpenuhi. Ketika kami daftar itu kami tidak memenuhi syarat karena kami tidak menggunakan kurikulum K13. Baik pengawasnya, baik gurunya yang ikut menjadi pelatih ahli itu harus sekolah yang di bawah kita itu menggunakan kurikulum itu Pak Fadli yang pengalaman saya ikut. Kemudian kami juga pernah bisa masuk untuk mendaftar jadi pengajar praktik. Tolong dipersingkat. Iya, pengajar praktik di sekolah penggerak. Nah, itu tidak diminta kurikulum K13. Syaratnya tidak diminta itu, hanya izin atasan saja. Kemudian kenapa akhirnya saya juga tidak mendaftar karena tempatnya tidak ada di Aceh Utara tapi adanya di PD Jaya. Saya pikir karena terlalu jauh nanti meninggalkan tugas atau meninggalkan keluarga, akhirnya saya bisa tembus berdua dengan Cuk Fatma, tapi saya akhirnya tidak isi jawaban-jawaban yang diminta. Jadi itu sepintas jawaban dari saya. Mungkin ada teman lain dengan pengalaman yang berbeda. Ada yang dari Dinas Pendidikan ini sebagai guru penggerak. Ada Bu Cut Lisnawati di sini, mungkin Bu Cut Lisna bisa memberikan tambahan. Pak Yusuf, tolong dimatikan suaranya, Pak Yusuf. Matikan mic-nya. Saya ada sedikit tambahan ya, cuma sedikit saja Pak ya. Saya rasa kalau kita di kementerian ini menanggapi jawaban Pak Fadli, tanggapan Pak Fadli tadi, kalau kita lihat di Kementerian Agama sebenarnya kalau pendapat dari siapa lupa saya, itu di KM 184 tahun 2019 sudah ada sebenarnya yang berbentuk Merdeka Belajar.
Itu di Kementerian Agama sudah kita melakukan awal-awal di tahun 2018 kayaknya 2019 kayaknya udah kita lakukan. Contohnya yang berbentuk Merdeka Belajar itu seperti yang Pak Zahiri pimpin ya. Itu mungkin salah satu sekolah yang berbentuk Merdeka Belajar juga karena telah menciptakan inovasi yang diperlukan dalam kegiatan proses pembelajaran dan program-program dari sekolah. Saya rasa itu merupakan salah satu program di Merdeka Belajar. Itu saja, Pak. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Saya nanti mau jelasin sedikit tentang mengingatkan ya tugas akhir kita. Jadi mungkin itu tadi yang dari pertama kita rekap dulu. Yang pertama tadi saya kira itulah ya, untuk IT itu memang kita perlu untuk meningkatkan kompetensi diri pribadi kita dan menentukan prioritas sebenarnya. Ya. Kalau prioritas kita sebagai guru, maka kita harus mengembangkan diri terus-menerus. Ya, ini juga berkaitan dengan cara-cara mengajar ya, cara-cara mengajar yang menyenangkan dan bagaimana. Gitu. Terkadang kita memang senang sekali Bapak Ibu mempertahankan romantisme masa lalu. Ini harus kita akui bahwa dulu saya diajarkan begini, maka ini baik. Gitu. Maka kita harus mengajarkan ini untuk supaya baik ke depannya. Padahal Ali bin Abi Thalib juga bilang, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu. Nah artinya, ini prinsip sebenarnya dalam pengembangan kurikulum. Bagaimana kan kurikulum itu prediktif sifatnya, salah satu prinsipnya. Kalau nanti Bapak Ibu lihat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, salah satunya prediktif. Atau memprediksi masa depan. Gitu. Jadi ngajarnya, kita mempersiapkan anak itu untuk ke depan. Jadi memang cara-cara mungkin tepat ya, cara-cara kasar atau keras di zaman dahulu, tapi mungkin sekarang nggak tepat lagi gitu. Ini juga harus dikembangkan, harus dibagi. Terus tadi persoalan anak kota, anak desa. Kalau Bu Nurbaiti bilang lebih enak ngajar anak kota, coba lah ngajar di Jakarta tuh yang bawa-bawa pedang itu. Ke sekolah, di jalan-jalan tuh bawa pedang di dia. Jogja ya Pak. Geng Kelitih di Jogja tuh bawa pedang, bawa parang. Coba lah ajar sana. Takut gurunya ngajar. Di kelas dia di tasnya itu ada gear Honda itu, yang belakang Honda itu untuk ranti itu. Mana pula? Enak lagi di desa lah saya kira. Doa di Medan tuh. Wow, tawuran anak-anak itu. Coba kan ngeri kita nengoknya itu. Itu anak kota tuh, Bu. Ya, anak kota. Jadi saya kira memang plus minusnya ada gitu ya, plus minusnya. Jadi memang nggak apple to apple untuk dibandingkan ya. Ya memang memang kan hakikat anak-anak itu kan bermain gitu, Pak. Itu harus dipahami dulu. Apalagi tingkat RA. Makanya kan tidak ada satupun ahli pendidikan usia dini yang menyatakan atau menyetujui jika di RA itu diajari menghitung dan membaca. Nggak ada, satupun nggak ada yang setuju. Lihat psikolog atau siapapun. Tapi karena tuntutan masyarakat kita menyatakan bahwa bahkan ada sebagian SD ya, saya nggak tahu SD-nya Bu Rosmiati dan kawan-kawan ini, apakah tetap meminta anak-anak sudah pandai baca sebelum masuk SD. Ada. Di Medan itu sudah sebagian SD sudah begitu. Meminta anak pandai baca. Maka tuntutannya, maka TK melakukan itu. Gitu. Nah, makanya seperti diskusi kita kemarin-kemarin, nah anak saya kan ini tanggung Bapak Ibu. Dia itu lahir bulan 9 ya, bulan 9 akhir itu. Kalau dimasukkan lewat 6 tahun berarti hampir 7 tahun dia masuk. Menurut saya itu juga terlalu lama. Gitu. Tapi kalau dimasukkan sebelum itu, dia berarti sebelum 6 tahun. Gitu. Jadi, maka seperti diskusi kita kemarin, saya suruh istri saya untuk mencari tahu, menyelidiki tentang sekolah-sekolah yang memang siap untuk menerima anak-anak yang terlalu muda itu. Gitu. Saya istri saya nggak mau dia anaknya terlalu lama di rumah gitu. Nah, bukan apa karena dia ya menghindari handphone itu sekarang Bapak Ibu ya, sulit. Sebenarnya itu bisa kalau kita juga menghindari handphone di rumah. Gitu. Nah, kalau kita kerja kan sulit Bapak Ibu. WA itu kan terus datang gitu. Susah ya. Jadi ketika dilihatnya kita main handphone dia akan minta itu.
Ya anak saya umur 4 tahun sudah berani dia, nda belikan dia handphone gitu. Minta handphone dia. Itu kan susah ya. Jadi mungkin salah satu caranya itu gitu. Jadi tapi ingat syaratnya saya bilang bahwa sekolah itu siap dan bagaimana diselidiki dulu. Nggak ada satupun Bapak Ibu yang mengajarkan atau ahli PAUD maupun RA itu yang menyatakan boleh diajarkan berhitung ya dan membaca di tingkat RA. Nah, apalagi tingkat SD ya, SMP itu kan memang dunianya anak, dunianya bermain gitu. Ya jadi memang harus dikombinasikan antara belajar dan bermain itu. Caranya gimana memang itulah yang harus kita kenali. Kompetensi pedagogik itu kan. Kompetensi pedagogik, mengenali karakteristik anak. Itu dia. Mengenali karakteristik anak. Mengenal cara anak belajar, ada visual, audiovisual, kinestetik kan. Itu yang harus kita ketahui. Memang berat. Ini pekerjaan, satu-satunya pekerjaan paling berat itu ya guru. Kenapa? Karena dia melahirkan lagi, makanya paling berjasa dia. Kalau guru PNS nggak tanpa tanda jasa lagi lahirnya. Sudah cukup besar, apalagi guru Kemenak dapat sisa tukin lagi. Gitu. Nah itu Pak Fadli, kalau cerita diskriminasi tadi, guru Kemenak dapat tukin Pak, dapat uang makan lagi. Nah. Walaupun memang dalam menang banyak ya Pak. Dalam segi itu ya memang selalu terlambat Kemenak ini Bapak Ibu. Itu nggak terjadi hanya di level madrasah Pak Fadli. Di level perguruan tinggi juga begitu. Ya, kadang misal contoh ya dulu beasiswa itu Kementerian Agama, saya kan dapat beasiswa 5.000 dokter itu khusus Kementerian Agama. Dulu nggak ada itu. Dulu yang ada itu punya cuman Kemendikbud beasiswa itu. Nah, dosen Kemenak itu yang ber-NIDN namanya. Kalau Ibu NUPTK. Yang ber-NIDN nomor induk dosen nasional Kementerian Agama itu nggak bisa mendaftar itu. Termasuk hibah-hibah penelitian. Ya. Nanti Kementerian Agama hibah penelitiannya paling besar 120 juta, Pak. Di Kemendikbud itu 3M ada. Bayangkan tuh, itu mau dibandingkan. Nggak bisa. Memang begitu. Makanya sebenarnya saya usul, tapi ini pasti banyak yang nggak setuju, termasuk profesor saya waktu saya kuliah S3 itu. Kementerian Pendidikan itu dikelola Kemendikbud aja supaya setara. Banyak yang nggak setuju ini, yakin saya. Bapak Ibu di sini juga banyak yang nggak setuju. Kelola kan? Nggak setuju. Ya, Pak. Tapi mau sama rata. Nggak mungkin lah, itu memang perbedaan dari zaman dulu. Gitu. Kalau mau sama rata bikin Dirjen Pendidikan Islam namanya, buat di Kemendikbud itu. Harus gitu. Nah, ya walaupun harus diakui banyak juga kalangan-kalangan Kementerian Agama ini nggak setuju. Kenapa? Karena mereka punya kelompok-kelompok sendiri untuk menguasai Kementerian Agama ini. Itu. Jadi kalau memang mau sama, kalau nggak disamakan lembaganya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah setara dengan kementerian ya pendidikan itu setara. Ya walaupun sekarang dari segi tertentu kesejahteraan ya guru-guru Kementerian Agama ya lebih enak lah ya. Makanya banyak sekali sekarang PNS Pemko itu mau pindah ke YIN Loksmawe, banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali mau minta pindah, tapi entah sekarang sudah agak di stop katanya. Kecuali yang punya kedekatan. Nanti Bapak Ibu yang sudah tamat S2 mau atau pindah. Nah, kalau dosen pensiunnya 65 Bu Nurul. Kalau guru kan 60. Nah, 65 dia pensiunnya. Nah, itu jadi memang kalau bisa 55 Pak ada pensiun. Oh iya ya. Pembelajaran yang menyenangkan itu memang ya penting gitu ya. Tapi tidak melulu konteksnya bermain gitu ya, tapi mengkombinasikan itu saya kira lebih tepat. Dan Merdeka Belajar itu begitu gitu. Menyiapkan anak untuk membebaskan seperti penghapusan jurusan ya. Saya teringat satu pakar tuh yang langsung setuju. Kenapa? Karena ini menghapus kasta. Yang betul Bapak Ibu. Di SMA itu kita harus akui anak IPA itu akan lebih diperhatikan dibandingkan anak IPS. Ya. Padahal yang menguasai negara ini anak IPS, nggak ada anak IPA. Mana ada jurusan teknik kimia jadi gubernur? Nggak ada. Jurusan manajemen menjadi nggak ada tuh.
Jurusan apa? Fakultas kedokteran. Nah, sekarang Menteri Kesehatan aja bukan dokter. Jurusan kedokteran. Jadi gubernur, langka, jarang. Belum pernah saya tengok. Apa? Jurusan sosial juga nih yang dapat. Ilmu-ilmu sosial. Jadi itu yang harus apa ya? Ya mungkin itu. Pokoknya perubahan itu sesuatu yang pasti, Bapak. Kita harus akuin itu. Terus apa kita mempertahankan gini-gini aja? Toh nyatanya nggak meningkat-ningkat kualitas pendidikan kita. Gini gitu aja ya, kita cobalah perubahan kan begitu. Tuh saya kira begitu. Ya walaupun ya banyak aspek-aspek yang harus diperbaiki, saya oke lah gitu ya. Saya oke harus diperbaiki. Tidak ada yang sempurna ya, sambil memperbaiki gitu. Jadi misalnya kebijakan RPP 1 lembar gitu ya, 1-2 lembar itu kan bagus. Nggak repot lagi ya, nggak repot lagi guru-guru. Tapi kalau terhapus dari administratif nggak mungkin ya. Ya, tapi harus diminimalisir administratif itu ya, itu harus. Nah, di perguruan tinggi sekarang kami laporan penelitian itu sudah mulai agak lumayan ya. Nggak lagi kalau dulu itu mengumpulkan apa namanya? Bon-bon ya, bon fotokopi, bon apa namanya lagi? Tiket perjalanan. Aduh, sulit gitu. Habis waktunya bukan lebih lama menelitinya, lebih lama menyiapkan laporan penelitiannya, bukan penelitiannya yang lama. Nah, itu sudah mulai berkurang ya. Ya pelan-pelan mungkin sudah mulai. Karena salah satu fungsi manajemen itu adalah mewirausahakan birokrasi namanya. Jadi birokrasi itu harus semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah. Ya. Baik Bapak Ibu, ini terkait apa namanya tugas ya, tugas akhirnya kan kemarin juga sudah saya sampaikan ya di awal-awal pertemuan. Masih ada yang ingat? Saya ingat sedikit. Ya, ingat sedikit. Jurnal Pak ya. Nah, ya makalahnya dijadikan artikel jurnal. Nah, itu ada satu contoh misalnya ini punya Ibu. Punya kami Pak, Bapak lihat. Bisa nggak? Gimana Bu? Punya kami Pak. Coba Bapak lihat bisa nggak dijadikan jurnal? Ya bisa aja, semuanya bisa Bu. Nggak ada yang nggak bisa. Ini Pak, masalah biayanya Pak. Biaya apa tuh Bu? Kita inikan ke jurnal nggak kena biaya? Banyak jurnal yang gratis Bu. Saya suruh itu kan jurnal yang ini ya. Jadi nggak harus terbit. Saya mau Bapak Ibu itu apa saja, apa namanya, model tulisan, model laporan, model revisi makalahnya itu seperti jurnal ya. Bentar ya. 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 Berarti makalah yang udah kita presentasikan itu Pak, kita ubah menjadi jurnal lah. Iya, nanti kalau baru lagi banyak lagi tugas Ibu. Saya baca ini pertemuan pertama dulu. Tugas yang Bapak Umban. Ini contoh nih punya Bu Aiza ya. Ini dia pakai ikan gitu ya. Bapak Ibu boleh nih pakai ikan punya prodi S1 MPI. Nah, ini menjadikan jurnal seperti ini gitu ya. Gitu. Kalau bisa Bapak share contohnya biar bisa. Jangan, ini punya orang. Saya share contoh yang punya saya ya. Iya, punya Bapak aja. Nah. Kapan dikumpulkan, Pak?
Kapan kita ujian jadwalnya, Pak? Nggak dibuat, Pak. Cuman selesainya tanggal 9 Januari. Kami pikir udah selesai itu, Pak. Nggak ujian lagi. Pada dasarnya kami, Pak, kan sudah dalam bentuk jurnal, cuman nambahkan abstrak ya, Pak ya? Ya, abstrak sama sedikit metode ya. Harus ada metode penelitiannya. Nah, metodenya itu library research. Nanti bisa lihat contoh yang saya serahkan nanti ya. Ya, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti klik aja misalnya ya. Ini jurnal Enox Mawi semua. Ini kelihatan ya. Share screen saya. Ini Ziryab. Ini punya MPI ya. MPI S2. Ya. Nih lihat contohnya misalnya. Nah, ini dia modelnya begini saja gitu. Ya. Nih judul, baru nama, Gorontalo gitu ya. Tapi pokoknya itu aja dia. Pendahuluan, kajian teori, baru metode ya. Metodenya gimana. Nah, ini ITKAN punya Fakultas Tarbiyah. Nah, yang Bu Aida tadi lihat dari ITKAN ya. Kita lihat misalnya. Nah, ini contohnya misalnya. Nah, ini punya MPI darah. Nah, punya MPE 1 ya maksud saya. Metode penelitiannya gitu ya. Ini kualitatif ya. Nah, metode yang kita punya itu kita pakai apa? Ya, ini di Ziryab itu ada tulisan saya saat itu. Bentar ya. Chips. Ini Muhammad Fadli. Nah, ini metodenya. Library research aja seperti ini gitu. Ya. Nah, contoh lain. Apa? Misalnya jurnal Tanzim. Sistem penjaminan mutu. Ini punya saya juga. PDF-nya. Oh, ini dia. Nggak kelihatan ya, kecil ya. Nanti saya share aja linknya. Nah, ini dia metode penelitiannya, library research. Ya. Ini contoh ya, punya Idaroh, ini punya ITKAN. Ini contohnya gitu, harus menyesuaikan. Gitu. Nanti kalau yang bagus, saya bantu terbit di sini, nggak bayar, gratis ini, ya. Ya, kasih Pak. Nah, bisa untuk naik pangkat ke 4C. Siapa yang udah 4C? 4B ada, 4B. 4A ke 4B, Pak. Agustina yang 4B. 4A ke 4B tuntut harus punya jurnal juga, Pak. Ya, itu tahu saya. Kalau 4A ke 4B itu harus pakai jurnal. Iya. Itu dia. Tuh. Ada pertanyaan tentang itu. Jadi tambah abstrak, tambah metodenya. Ada? Yang rapi gitu. Jadi Pak, ini kan dalam satu kelompok 2 orang. Nanti ya, berdua. Berdua ya? Berdua. Yang sendiri-sendiri.
Jadi nama nanti misalnya nggak usah YN Loksmawe kayak punya Bu Aiza tadi. Instansi Bapak Ibu aja langsung. Misalnya Man Aceh Utara gitu. Nah, Ibu Min mana gitu. Langsung aja gitu. Sesuaikan. Ada pertanyaan? Kapan kita jadwal ujiannya? Nggak tahu. Belum ada, Pak. Yang ada itulah, Pak, terakhir 9 Januari karena setiap tanggal 10 udah harus ada nilai. Menurut info yang kami dapat di Tanggal 8 gitu. hari Sabtu, Bu. Tanggal 9 hari Minggu. Iya, kuliah kita terakhir kan tanggal 9 Januari. Dibuat di jadwal ya. Maksudnya kan ada yang kuliah hari Minggu mungkin. Jadi terakhirnya 9 Januari. Berarti kayak mana? Kepepet kan? Tanggal 14 saja seperti Pak Zulfikar. Pelaksanaan UAS dimulai tanggal 3 sampai 10. Pelaksanaan, iya. Proses input syakat sampai 31 Januari. Nah, kalau gitu saya kasih waktunya sampai 22. Nah, jangan lama kali, nggak sempat. Tanggal 20, Pak. Enggak. Tanggal 14 ya. Tanggal 14. Ya, seperti Pak Zulfikar. 14 atau 15 gitulah. 15 lah Sabtu. 15 lah ya, Pak ya, hari Sabtu. 15 Sabtu ya. Insyaallah. Kan tinggal merevisi aja ya. Sesuaikan template-nya. Nanti lihat di jurnal itu ada template-nya. Nah, ini juga belajar. IT juga nih, Bu, siapa tadi? Bu Usna ya. Ya, IT juga nih. Bagaimana melihat jurnal. Jangan bilang umur. Ini masih jurnal lokal, jurnal YIN lagi. Belum saya suruh nanti jurnal nasional, apalagi internasional. Ya, Pak ya. Ya, harus bisa. Jangan lagi alasan umur, alasan sibuk. Ada itu. Semua sibuk. Ya. Terima Ya kan? kasih, Pak. Ya. Umur nomor 4. Umur Yang nomor penting 4. Nah, PD ya, PD dulu. PD nomor 1, Pak. Mau. Berarti Pak bukan diskriminasi juga, Pak ya? Bukan. Takutnya gini, jurnal lokal. Ya, karena penting semangat. kita kan umur kan itu nggak mesti ya, Bapak Ibu, itu saya sarankan saja. Nanti kalau misalnya yang punya punya cara, misalnya punya pengetahuan lebih, boleh di jurnal lain, apalagi jurnal-jurnal bersinta itu ya. Itu boleh. Itu nggak mesti ya, nggak mesti yang di tempat kita ya, Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu ikuti template jurnalnya, kemudian sesuaikan, baru nah ini ya saya contohkan sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau melihat itu mau menyesuaikan tuh lihat template namanya. Template nih, Indaroh ini kita lihat ya, mana template-nya. Or authors or guideline. Ini ada template here. Nah, klik ini Word, ini filenya, file Word, tinggal download. Tinggal download tadi itu ya. Kalau ini, nah, misalnya ini jurnal tempat saya kemarin terbitkan. Nah, dia template mana, lihat. Biasanya di sini dia. Ini dia. Lihat. Awaknya hasil lo, aneh petu. Jurnal template. Nah, ya. Pak Zahiri, tolong mic-nya. Nah, ini jurnal template ya. Lihat. Misalnya apa lagi? DTL Pusdikra. Nah, nih ada lega nih ada jurnal template. Nah, pokoknya jurnal tentang pendidikan ya. Nah, jurnal template. Google Scholar itu yang Bapak. Nah, ini ada jurnal template namanya. Ini kalau diklik, filenya Word. Nah, tinggal di-download, dimasukkan kemari. Nah,
pendahuluannya pindahkan gitu. Ya, sesuaikan. Pokoknya jurnal template harus belajar ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti juga udah harus terbit jurnal nanti sebelum sidang, kabarnya begitu. Misalnya jurnal apa lagi? Nah, misalnya Bapak Ibu mau lihat jurnal pendidikan UIN Araniri misalnya. Araniri, hampir jam 10 ya. Pionir, nah, jurnal pendidikan misalnya. Nih Bapak Ibu lihat. Buka kan? Nah, tengok ada jurnal template juga. Nah, tengok jurnal template. Tinggal klik. Nah, jadi dia. Ini pionir. Misalnya jurnal pendidikan. Berarti tinggal kita SK. sesuaikan dengan punya kita, Template. Pak ya? Ya, yang kita sesuaikan dengan orang itu. Jurnal Unsiah misalnya. Ini rumah jurnal orang itu nih. Kita cari yang pendidikan mana ya. Jangan kedokteran, Ibu. Nggak nyambung. Pasti ditolak. Jurnal pendidikan. Ada ya. Education. English education. Ya, yang harus sesuai ya. Punya kita kan nggak pendidikan bahasa Inggris. Tengok, jurnal template-nya mana. Biasanya di sini dia, author guideline. Control F. Template. Nah, ini artikel template. Sorry, ada di sini. Nah, ini artikel template nih. Sesuaikan, download, pindahkan punya kita. Gitu. Ya, nggak repot kan tugasnya kan? Nah, tinggal nambah abstrak aja. Kalau yang sesuai. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu udah jam 10. Untuk Sabtu ini gimana? Makalahnya udah habis ya? Masih ada masuk sama yang lain Sabtu ini, Bapak Ibu? Sabtu ini ada beberapa informasi dari Ibu dosen, pertama penutup. Semua mungkin ada yang semua penutup Pak untuk hari Sabtu ini. Ya, boleh lah. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada di kampus, boleh. Tapi jangan sampai sore kali gitu. Misalnya nanti. Nah, maksudnya kita gini Bu, Pak, karena rencana penutup mungkin ya kalaupun tidak di kampus, di warung untuk kebersamaan semua. Nanti kita undang dosen semua, apakah jam 10 atau jam 11. Nanti dimarahi Wadir nanti Pak. Enggak halus mau enggak Pak? Enggak lah Pak. Wadir maksudnya, Wadir wakil direktur. Enggak, Ustaz Muhajir. Enggak. Nanti Ustaz juga kita undang nanti. Nah, kalau dia datang saya datang. Kalau dia nggak datang saya nggak mau datang. Oke, kita usahakan. Izin Pak, saya yang memfasilitasi nanti Pak Muhajir. Ya, pokoknya kalau dia datang baru saya datang. Kalau nggak saya nggak. Pokoknya besok saya hubungi dia dulu. Semua nanti kita satu tempat. Saya hubungi beliau Pak. Begitu Nggak dia usah datang. jauh dari kampus kita nanti Pak. Nanti begitu dia datang baru saya bilang, Pak Wadir rupanya kuliah di luar nih. Saya bilang gitu nanti. Saya kasih dia gantian. Ini kayaknya nggak mau datang beliau. Bukan kuliah. Kita akan bersama. Ya, oke lah. Nanti saya nunggu kabar dari Bapak Ibu ya. Siap. Pak Saiful besok bawa instrumennya Pak Saiful ya. Pak, ini izin Pak, nanti malam mau ke Banda Pak. Saya operasi. Oh iya. Oke lah ya. Pak, M. Yusuf Pak, tadi terlambat masuk Pak. Oh ya. M. Yusuf hadir. Pak Amin ada? Ya. Ada. Bu Cut 33 ada? Ada Pak, ada. Ada Pak. Saya terlambat sih Pak, maaf. Terlambat tadi karena nggak ada koneksi. Ada. Pak Edi ada, Pak Zulkifli ada. Ya, oke. Ya, oke. Saya kira itu. Mohon maaf. Ya, Bu. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Go ahead, Dokter Muda.